Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang koperasi. Hal-hal yang akan dibahas adalah tentang pengertian dan sejarah koperasi yang nanti akan dibawakan oleh Muhammad Arjun, pembagian organisasi koperasi yang akan dibawakan oleh Muhammad Zidan, peran BUMN yang akan dibawakan oleh Nova Wibisono, dan peran koperasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Nayara Indra Syafika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arjun Septiandi dari kelas 11 IPS 2 absen 21. Saya akan menjelaskan materi tentang koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi mendapatkan keuntungan bersama. Sejarah koperasi di Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disebut dengan SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Jenis-jenis koperasi berdasarkan usaha. Yang pertama ada produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi. Yang kedua itu adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani para anggotanya. Dan yang keempat adalah koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa. Koperasi berdasarkan tingkatan. Yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang. Selain itu harus memenuhi syarat anggaran dasar. Dalam koperasi primer, masing-masing anggota juga harus memiliki tujuan yang sama. Yang kedua itu adalah koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer serta memiliki cakupan daerah yang lebih luas. Itulah penjelasan saya tentang koperasi. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jidan Sihadi. Saya dari kelas 11 IPS 2 absen 22. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembagian organisasi koperasi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama dan berdasarkan tingkat daerah administratif pemerintah. Terdapat 4 tingkat organisasi koperasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada koperasi primer, adalah unit terkecil beranggotakan 20 orang dan meliputi satu desa atau kelurahan. Dan yang kedua ada pusat koperasi, adalah organisasi yang beranggotakan 5 koperasi primer yang berbadan hukum di wilayah kabupaten atau kota. Yang ketiga ada gabungan koperasi, adalah organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 pusat koperasi yang berbadan hukum di wilayah provinsi. Yang keempat ada induk koperasi, adalah organisasi yang paling sedikit terdiri atas 3 gabungan koperasi berbadan hukum dan wilayahnya di seluruh Indonesia. Jadi begitulah pembagian organisasi koperasi berdasarkan tingkat wilayah kecamatan atau kabupaten dari urutan paling kecil hingga paling terbesar, yaitu mencakup seluruh wilayah Indonesia. Begitu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayara Indra Syafika akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang peranan koperasi. Yang pertama, koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Karena dengan adanya koperasi, akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Yang kedua, koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai contoh, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan para petani. Dengan adanya koperasi tersebut,
maka para petani dapat membeli alat-alat tersebut dengan harga yang lebih murah, sehingga uh, bisa meningkatkan kegiatan usaha pertanian tersebut. Yang ketiga, koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama di bidang pendidikan, perkoperasian, dan dunia usaha. Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada anggota koperasi dan dapat mengamalkan pengetahuannya untuk lingkungan sekitar. Dan yang keempat, koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Sesuai dengan prinsip perekonomian bahwa koperasi harus memiliki kemandirian sehingga mampu bersaing dengan usaha lainnya. Majunya koperasi akan dapat memberi dorongan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota dan masyarakat. Yang kelima, koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah hanya wajib memberi dorongan, pengarahan, dan bimbingan. Yang terakhir, koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memperdayakan koperasi, berarti pula memperdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat memperdayakan perekonomian nasional. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Wisono dari absen 23 kelas 11 IPS 2. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang peran badan usaha milik masyarakat, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara, atau bisa disebut BUMS, BUMD, dan BUMN. Yang pertama ada peran badan usaha milik swasta atau BUMS di perekonomian Indonesia. Yang pertama itu membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak dapat ditangani oleh BUMN. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menambah pendapatan negara dalam membayar pajak. Yang keempat, mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima, membantu meningkatkan kinerja ekonomi nasional di berbagai sektor pembangunan. Yang keenam, membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa non-migas melalui ekspor, pariwisata, dan transportasi. Yang kedua, ada peran badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah di perekonomian Indonesia, atau bisa disebut BUMN dan BUMD. Yang pertama yaitu membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat umum. Yang kedua, mengolah potensi SDA khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara adil. Yang ketiga, menjadi mitra bagi BUMS dan koperasi dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan semangat kemitraan dan kebersamaan. Yang keempat, memberikan sumbangan bagi pendapatan kas negara dalam APBN yang dipergunakan negara untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat. Yang kelima, menyerap angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Baik, itu aja PPT dari saya. Bila ada kesalahan kata-kata atau kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.